Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang ada di rumah dimanapun saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita, kendatipun dalam suasana yang penuh dengan serba keterbatasan. Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan hari ini sudah melewati batas 60 hari sejak ditetapkannya Indonesia sebagai darurat corona. Tentu pemberlakuan kebijakan ini merupakan hal yang sangat spesifik bagi umat Islam, karena di saat-saat kita akan memasuki bulan Ramadan, kita dibatasi oleh sebuah musibah yang sungguh masif dan sangat luar biasa. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, minadz zulumati ilan nur, yang telah mengangkat kita dari kegelapan ke cahaya. Mudah-mudahan dengan Ramadan dalam keadaan pandemi wabah COVID-19 ini mampu semakin mengupdate kita punya iman, semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sikap kehati-hatian kita, semakin kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita tingkatkan. Para pemirsa yang berbahagia, COVID ini telah merenggut nyawa 331.273 orang, hampir di seluruh dunia. 14.450.000 diantaranya yang tidak bisa dipertahankan dan terenggut jiwanya. Kemudian yang sembuh kurang lebih 100.000. Tentu ini merupakan sebuah musibah yang tidak ringan, baik dalam konteks global maupun dalam konteks Indonesia kita hari ini, termasuk kita di Kabupaten Polewali Mandar ini. Hadirin yang para pemirsa yang berbahagia, hampir seluruh capaian peradaban manusia yang kita raih selama ini, peradaban teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, sains, iptek,
tiba-tiba bertekuk lutut oleh sebuah ciptaan Allah yang lebih kecil dari semut, yang lebih kecil dari lalat, yang lebih kecil dari nyamuk. Sungguh sebuah kekuatan yang maha kuasa yang tidak ada bandingnya. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Inna Allah la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Tuhan mereka. Tapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai cobaan, sebagai perumpamaan? Banyak yang diberikan oleh Allah petunjuk dan tidak sedikit yang disesatkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat COVID atau corona ini secara ilmu pengetahuan, dia hanya berukuran 0,125 nanometer. Satu mikrometer sama dengan 1000 nanometer. Kecil sekali. Dan tidak mungkin pandangan telanjang manusia ini mampu melihatnya. Betapa luar biasa dan maha dahsyatnya sekali lagi Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita semua. Bahwa Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan seperti nyamuk dan lebah atau yang lebih rendah dari itu. Untuk apa? Untuk membuat kita ini memahami dan semakin takut bahwa Allah lah pencipta yang tidak tertandingi, yang di hadapannya kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk senantiasa bertasbih, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena fakta-fakta kehidupan ini jika dipelajari dengan sungguh-sungguh lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tapi apa yang terjadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Seringkali manusia tidak mau dan tidak mampu memahami, merasa dirinya hebat, tidak tertandingi dan sebagainya. Padahal semua itu muncul karena ketidakpahaman diri akan hakikat penciptaan dirinya, hakikat hidup ini.
Ibnu Katsir menukilkan sebuah kisah menarik perihal sikap Muslim kala tidak mampu memahami perumpamaan Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf menuturkan, jika aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Quran, lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka seharusnya tingkat ketakutan dan kualitas ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin tinggi. Harus semakin wara dalam segala aktivitas dan keseharian yang dia lakukan. Para pemirsa ini, semakin tinggi posisi jabatan kita, ilmu yang kita raih dari semua strata yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, seharusnya mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang ulil albab, yang mampu berpikir secara komprehensif, yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang menjadi hak orang lain, dan mana yang menjadi kewajibannya, mana yang menjadi hak-hak fakir miskin, mana yang menjadi hak-hak orang-orang yang di sekitarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim harus memiliki tauhid yang kuat. Kekhawatiran pada corona ini dalam batas yang wajar. Namun kekhawatiran yang berlebihan yang mampu menjadikan kita menjadi manusia yang paranoid hingga mengalahkan rasa takut kita kepada Allah, maka disinilah tauhidnya menjadi ternoda. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ada beberapa prinsip yang dimiliki orang-orang yang bertauhid. Pertama, segala sesuatu ini kita kembalikan kepada Allah, bahwa tidak ada satupun kejadian yang menimpa alam semesta dan seluruh makhluknya di muka bumi ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Kalau semua atas izin Allah, maka ketakutan berlebihan tidaklah pantas terjadi pada setiap orang-orang yang bertauhid. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabrah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya adalah semua muslim yang ada di dunia ini sudah dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Karena tidak ada alasan untuk itu berlebihan rasa takutnya, untuk takut secara berlebihan. Yang kedua, ketika merasakan sakit atau kekhawatiran tertular penyakit, bagi muslim yang memiliki tauhid yang bagus, yang akan diingat pertama kali adalah bukan langsung pada sakitnya,
Tetapi yang memberikan dan menciptakan rasa sakit itu para pemirsa yang dirahmati Allah. Kita perhatikan bagaimana doa seorang Nabi Yusuf di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Ayub diuji di sini dengan sakit yang sangat parah. Yang dipanggil lebih dahulu adalah Allah, bukan sakit yang dideritanya. Bahkan untuk menyebut sakit pun dengan penuh adab dan kesopanan. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid, Rasulullah bersabda, "At-ta'un ayatur rajuzib talallahu azza wa jalla bihi nasa' min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi'addi wa antum biha fala tafirru minhu." Hadis di atas menyiratkan taun itu adalah wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk di negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, jangan pula lari daripadanya. Nah, ini yang terjadi hari ini, yang sering pemangku kebijakan kita, para pemerintah kita, gugus COVID yang bertugas dari Sabang sampai Merauke senantiasa menyampaikan ini. Hadirin berbahagia, ada pandangan yang menarik terkait dengan hadis ini, para pemirsa yang berbahagia. Maksud larangan keluar atau masuk di suatu negeri yang ada wabah taunnya ini adalah agar tidak mengira bahwa kematian atau kebinasaannya itu karena datang ke suatu tempat, atau wabahnya atau keselamatannya karena dia keluar dari sana. Karena semua itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketahuidan seseorang akan diuji bahwa masalah sakit dan kematian pada prinsipnya mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan atau kematian pada dasarnya bukan karena mendatangi daerah yang ada wabahnya. Demikian juga keselamatan bukan karena keluar dari daerah yang ada wabahnya. Pada dasarnya semua itu tidak lepas dari kehendak dan ketetapan Allah, bukan karena sakit atau wabah itu sendiri. Yang keempat, hadirin yang berbahagia, bagi seorang muslim, apapun kondisi baiknya, apapun kondisi yang terjadi padanya, tidak ada ruginya. Apabila dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan azab atau mendapatkan cobaan, dia bersabar. Perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihal itu baik padanya. Tidak memiliki seorang pun selain orang mukmin bila tertimpa kesenangan ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Bagi muslim, seorang muslim yang berbahagia, sembuh atau sehat semuanya adalah kebaikan. Jika sembuh atau sehat dia bersyukur, ketika sakit dia bersabar. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa ketika seorang sakit pun
masih mendapat kebaikan, yaitu penghapusan dosa-dosa kecil. Bahkan orang yang mati karena wabah pun terhitung syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bukan berarti keempat prinsip di atas menafikan usaha manusia. Itu menandakan bahwa Nabi memerintahkan agar tidak mendatangi negeri yang terjangkit wabah atau keluar dari negeri yang terserang wabah. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam At-Tibbun Nabawi, larangan memasuki negeri yang terkena wabah adalah sebagian kewaspadaan dan perlindungan diri, serta larangan menjerumuskan diri pada faktor-faktor kebinasaan. Adapun larangan pergi bagi yang berada dalam suatu negeri yang terjangkit wabah adalah agar perjalanan perintah untuk tawakal, berserah diri, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya wabah ini yang belum pernah ada selama ini dalam rentang waktu yang cukup lama. Jika diperhatikan virus yang sedang menggemparkan dunia ini dalam sudut pandang hadis ini, maka kekejian dan kemaksiatan sudah merajalela di dunia dan sudah memasuki kawasan muslim. Kalau dilihat dari hadis lain, hal ini terjadi karena berhentinya amar ma'ruf. Semangat perubahan amar ma'ruf nahi mungkar ini semakin melemah di kalangan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat akomodatif kita terhadap berbagai pelanggaran dan kemaksiatan sangat tinggi. Tapi tingkat early warning system kita terhadap pelanggaran-pelanggaran sosial, pelanggaran-pelanggaran kita dalam bermuamalah, dalam hal apa saja, itu sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang kita ditumben-tumbenin. Bahkan kadang-kadang menjadi sasaran bully. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, solusi menghadapi umat Islam di musim pandemi ini adalah tauhidnya harus diperbaiki. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi tidak menafikan usaha-usaha manusia yang bisa dilakukan sebagai alternatif terkait dengan pencegahan dan pengobatan secara medis. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap seorang mukmin dalam menghadapi kondisi ini tentu harus mendahulukan prasangka yang baik kepada Allah, bahwa semua yang terjadi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diterima. Maka bagi seorang muslim, seorang mukmin, tidak ada ungkapan terbaik yang diucapkan kecuali keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah wa ma yasha'a fa'alah. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Dia kehendaki, itulah yang Dia lakukan. Sembari kita menyadari bahwa musibah tentu tidak datang kecuali ada yang melatar belakangi. Tidak ada musibah yang datang kepada kita, kepada negeri, kepada wilayah, kepada bangsa, kepada negeri ini, kecuali ada penyebabnya. Apakah itu dosa?
Atau memang ujian untuk menambah kadar keimanan kita? Hanya Allah yang tahu. Ujian itu adalah kepastian. Lambat atau cepat, kadar iman pasti akan diuji. Tidak dikatakan beriman seseorang itu kalau tidak diuji. Apapun diuji. Mau lulus ujian diuji, mau apa saja diuji, mau ambil SIM diuji, mau naik ke perguruan tinggi diuji, semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Jika kita ridho terhadap ujian dan ketentuan Allah itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu sedikit ketakutan. Hari ini Pak, banyak orang takut. Sedikit ketakutan, bukan lagi sedikit, banyak ketakutan. Bagaimana mi sekolahku, bagaimana mi pekerjaanku, bagaimana mi bagaimana semua pertanyaan sekarang ini bagaimana mi. Ketakutan. Jangan-jangan saya sudah terinfeksi. Jangan-jangan. Ini yang merebak ini hari ini, Pak. Hampir di seluruh penjuru dunia ini merebak ini. Batuk sedikit salah paham lagi. Bersin sedikit salah paham lagi. Jangan-jangan ini tadi ini saya ini. Jangan-jangan. Nah itu. Cobaan. Kelaparan. Nah ini banyak orang kelaparan, Pak. Banyak orang kelaparan. 2 bulan terakhir ini sudah memasuki bulan ketiga. Banyak orang ini yang sudah terganggu dapurnya. Ya, banyak orang yang sudah terganggu dapurnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengimbau kepada siapapun yang terlibat dalam proses pemberian dan penerimaan bantuan ini dimanapun berada, khususnya kita ini di daerah kita ini, bekerjalah dengan lillahi ta'ala. Lihatlah saudara-saudaramu siapa yang betul-betul terjangkit, siapa yang betul-betul terdampak. BLT dana desa itu keluar gara-gara corona. Tidak ada corona, tidak ada BLT. Maka lihat siapa di sekeliling kita yang wajib mendapatkan itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kebijakan kita yang tidak tabayyun, yang tidak hati-hati, menjadikan kita ini ada segelintir orang yang kita tidak tahu di sudut-sudut lorong di wilayah kita atau di negeri ini menjerit. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan harta. Nah, ini banyak orang kekurangan harta ini. Banyak juga mungkin orang yang hartanya makin bertambah. Banyak orang yang kekurangan harta karena sudah ke pegadaian, sudah ke pasar, dijual, di apa, karena untuk menyambung hidup. Banyak mungkin juga orang yang makin bertambah hartanya. Kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar, lagi-lagi sabar. Pada muslimin yang dirahmati, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kita ditimpa musibah, maka ucapan yang paling afdal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan, mendapat kesempurnaan, bahkan mendapat rahmat
dari Tuhan mereka. Dan orang-orang yang sabar tadi, orang-orang yang diuji tadi dengan penuh kesabaran, dengan tingkat kesabaran yang tinggi, diganjar oleh pahala. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang sabar dalam cobaan, yang sabar di dalam ujian, dalam menghadapi musibah ini, dengan segala kekuatan yang dia miliki, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan ikhtiar, maka orang-orang ini yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap seorang mukmin? Sikap seorang mukmin adalah menyerahkan urusan ini kepada Allah. Karena Allah yang Maha mengetahui. Maka Allah pasti telah menetapkan sesuatu yang di baliknya ada hikmah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ya, kita sekarang ini berperang dengan corona, berperang dengan COVID-19. Boleh jadi yang kita maki-maki ini, yang kita maki-maki, yang kita benci, kapan pi berakhir ini COVID, kapan pi pergi, kapan pi, pokoknya kita usir bagaimana COVID ini. Boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu, padahal ia amat baik bagimu. Dengan COVID ini, beberapa negara mengumandangkan azan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah ada azan. Di beberapa tempat banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba dapat hidayah, yang tiba-tiba mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya mungkin banyak juga ini yang gembira, yang banyak yang karena selama ini tidak pernah terlatih dengan bagus bagaimana ke masjid, bagaimana beribadah, bagaimana mengasah diri kita dalam ketaatan. Tidak pernah diuji ini, muncul lagi ini persoalan COVID, makan jauh dia. Ya mudah-mudahan ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Luar biasa, Pak. Dengan COVID ini 24 jam kurang sedikit, kita ada di rumah bersama anak, bersama istri, menjadi imam, menjadi muazzin, menjadi kepala keluarga yang ideal, ya, menjadi guru ngaji, menjadi penyuluh di keluarga kita masing-masing. Ini luar biasa, Pak, yang selama ini mungkin tidak pernah terjadi. Dan boleh jadi pula yang kamu menyukai sesuatu itu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini adalah ujian yang menguatkan jika kita memetik hikmah di baliknya. Bahwa ujian dari Allah itu bukan untuk melemahkan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan berkeluh kesah gara-gara ini cobaan musibah. Bukan untuk melemahkan ini. Justru akan menambah vitamin, menambah kualitas, menambah kadar imunitas spiritual kita, menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianugerahkan padanya kenikmatan dunia bukan berarti Allah menyayanginya. Ini jangan sampai kita salah kaprah bahwa orang yang sedang berkedudukan ini, yang sudah punya segala sesuatu, punya ini, punya itu, punya pangkat, jabatan, bahwa kita menganggapnya itu lentera. Bukan. Jangan sampai kita salah menilainya. Karena Allah punya penilaian yang tersendiri. Pun sebaliknya, siapa yang ditimpa musibah bukan berarti Allah menghinakannya. Keduanya hanyalah masa yang dipergilirkan bagi manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuh fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini sangat fana, sehingga Allah perlu mengingatkan kita untuk tidak terlalu bersedih dengan ujian ini, dan juga tidak terlalu larut dalam kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Ini 2 kali diulang di dalam surah Al-Nasrah. 2 kali begitu ingin mendapatkan penegasan. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ini akan ada kemudahan. Mudah-mudahan hikmah ini dapat kita dapatkan pasca selesai COVID-19 ini di seluruh wilayah negeri. Mudah-mudahan ini sebuah anugerah yang luar biasa terhadap dunia Islam, terhadap kaum muslimin, kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini, wabil khusus yang ada di daerah kita ini. Allah sampai mengulang ayat ini hingga 2 kali untuk memastikan kondisi ini pasti. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Nah sekarang dalam konteks Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, hadirin yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kondisi itu amat mudah bagi Allah untuk mengubah putaran rodanya, dan sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sikap kita yang pertama itu jangan juga terlalu bersedih, jangan juga terlalu berbahagia. Bagaimana iman kita ini diperbaiki? Inilah tempat, inilah universitas paling bagus. Universitas Corona ini adalah universitas yang paling bagus dalam rangka menempa diri kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang luar biasa. Begitu banyak waktu kita di rumah, sehingga ini mampu menjadikan kita ini menjadi lulusan yang cum laude, lulusan yang luar biasa. Sehingga setelah ini esensi kemanusiaan kita, eksistensi diri kita sebagai manusia ini di alam semesta, di dalam kita bersosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini makin teruji. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah senantiasa juga mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi ini memang sudah dihitung-hitung. Allah sudah menghitung-hitung bahwa insya Allah hambaku pasti mampu mengantisipasi ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun yang lebih penting dari itu,
untuk menjadi perhatian. Selain sedang menghadapi ujian wabah ini, kita juga akan menghadapi ujian Ramadan. Ini kita diuji lagi Ramadan ini. Ini betul-betul berlipat ganda kita punya ujian ini. Sudah Ramadan, sudah tidak minum, sudah tidak makan, lapar, mengantuk, tidak bisa keluar kemana-mana, terbatas. Ada pengaturan social distancing, physical distancing, macam-macam. Datang lagi Ramadan, tidur tidak seberapa, bangun lagi. Pokoknya ujiannya luar biasa, berlipat-lipat. Ramadan pada hakikatnya merupakan ujian kesabaran untuk menuntut seseorang Muslim untuk mensikapi keberadaannya dan kesungguhannya. Ya. Dari tadi kita berbicara tentang sabar. Sabar itu ada 3 para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan yang haram, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, fa'bud rabbaka ta'tiyakal yakin. Jadi ketaatan kita ini tidak berdimensi, tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Pokoknya kita taat saja ini sampai ajal menjemput kita taat kepadanya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan yang haram-haram, yang maksiat, yang berpotensi memproduksi dosa, yang berpotensi memproduksi maksiat. Kita sabar untuk tidak melakukannya. Sabar untuk melakukan pendataan, sabar untuk tidak melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang merugikan orang lain. Sabar dalam menghadapi takdir yang mungkin terasa menyakitkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati kita ini. Puasa ini adalah bagian dari ujian kesabaran. Siapa yang bersabar dengan ujian wabah ini, juga bersabar dalam menjalankan perintah puasa, menahan diri yang diharamkan oleh Allah, maka keduanya akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina amanu attaqu rabbakum lilladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ternyata sabar ini merupakan sebuah mutiara yang luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang kita menyepelekan dan menganggap remeh. Padahal pintu kebaikan itu ada pada konteks sabar. Ujian wabah dan puasa Ramadan ini keduanya adalah ujian yang insya Allah mengantarkan kita untuk senantiasa sabar. Karenanya keduanya adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ganjaran pahala yang jumlah bilangannya tidak terhingga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat dalam sebuah ta'lim. Mereka menanyakan, ya Rasulullah,
bagaimana nasib kita ini di akhirat kelak. Seketika itu turun wahyu. Turun wahyu yang di dalam Al-Quran itu ada pada surah Az-Zumar ayat 53, yang juga wahyu ini menjadi jawaban kepada para sahabat yang bertanya. Apa bunyi ayat itu? Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian contoh kasus yang kedua adalah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, negara ditimpa bahaya kekeringan dan kelaparan. Maka Khalifah Umar lalu memanggil paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib di muka Khalifah. Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Innahu la yanzilu bala'un ila bidhanbih walam yakshif illa bitaubah." Bencana itu tidak turun kalau bukan karena dosa, dan bencana tidak akan hilang kalau bukan karena taubat. Kedua orang pemimpin ini, Khalifah Umar dan Abbas bin Abdul Muttalib sebagai ulama, sepakat menganjurkan kepada diri masing-masing dan rakyat untuk memperbaiki amal ibadah, memperbaiki perilaku, mentaubatkan ini segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini, baik sebagai person, sebagai individu, sebagai komunitas, sebagai sosial, sebagai masyarakat. Kita tobatkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aras di atas langit ini, singgasana Allah di atas ini bergetar dan mengijabah kita punya doa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian secara serentak bersama-sama berkumpul di lapangan dan sikap menghambakan diri kepada Al-Khaliq, memuji, membesarkan dan mensucikan Allah dengan mengucapkan takbir, tahmid dan tasbih. Kemudian di tengah-tengah orang banyak itu, Abbas bin Abdul Muttalib mengucapkan doa yang terkenal sebagai berikut. Allahumma inni la yanzilu bala'un illa bidhanbih wa lam yakshif illa bitaubah wa qad tawajjal qauma ilaika limakan min baitika wa hadhihi aidina ilaika bidzunubihi wa nasya ilaika bittaubat fa askinal ghaisa. Ya Allah, sungguh bencana itu tidak akan datang kalau tidak karena dosa, dan tidak akan lenyap kalau tidak dengan taubat. Seluruh rakyat menghadapkan mukanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraanku karena kedudukanku sebagai paman nabimu. Inilah tangan-tangan kami yang penuh dengan dosa. Kami bukakan kepadamu, kami berserah diri dan mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan inilah ubun-ubun kami yang penuh dengan rasa taubat. Kami tundukkan kepadamu muka. Perkenankanlah kiranya Allah menurunkan hujan sebagai rahmat kepada kami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, kalau ada kekurangannya, itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu. Kalau ada kekurangannya datangnya dari kami secara pribadi, dan kalau ada yang benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.